Halo penggemar bonsai di Indonesia. Selamat berkarya ya. Selamat berkarya buat teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Pada hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya. Saya ambil satu pertanyaan dari teman-teman yang pernah komentar di Facebook, di YouTube saya ya. Jadi ada pertanyaan begini. Mas, kasih pencerahan dong, ini bonsai saya kok itu saja gitu kan. Jadi di halaman rumahnya itu memang banyak bonsai-bonsai yang mulai monoton, kemudian tegang gitu kan. Itu memang ada beberapa hal yang masih belum dipahami betul ya, mungkin tetapi saya berasumsi bahwa memang di situ ada hal-hal yang tidak dipahami, bahwa di dalam dunia bonsai itu sebetulnya kita coba hindari mencari muka ataupun depan ya. Kebanyakan kita itu mencari muka dan depan, padahal kalau kita mencari muka atau depan ya ini muka kita, muka ini muka ya kan. Tetapi kalau kita mencari sudut pandang, itu pasti kalian nanti akan merubah bonsai-bonsai yang ada di halaman rumahnya. Nah, apa itu sudut pandang? Adalah sudut di mana kita mengambil uh, pose, mengambil suatu apa ya, mengambil sudut yang paling baik di antara sudut-sudut yang lain. Yang di dalamnya itu ada yang namanya gerakan komposisi, kemudian ada pose ya. Di situ kita akan menemukan yang namanya sudut yang paling bagus di antara sudut-sudut yang lain. Karena contohnya begini, kalau kita mencari depan ataupun muka, ya ini muka kita. Maka kalau mindset kita selalu ini, depan kita, mau dihadapkan dengan bakalan bonsai seperti apapun, ya, ataupun bonsai yang memang seharusnya sudutnya tidak di sini, pasti akan memilih di sini. Kenapa? Karena mindset kita depan ini. Kalau misalnya badan saya noleh ke sana, ya, terus kepala saya noleh ke Anda, depan saya mana sekarang? Ini kan depan saya menjadi ini kan sekarang. Karena saya noleh ke sana. Ya, jadi kita coba melakukan settingan di bagian percabangan ataupun perantingan. Nah, kita setting bagaimana kita merubah sudut pandang itu. Itu satu. Itu cara merubahnya. Kemudian nomor dua, jangan pernah kita takut untuk memutar-mutar dan membolak-balikan bakalan bonsai untuk menemukan gerakan komposisi, untuk menemukan keseimbangan komposisi, untuk menciptakan komposisi desain. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ada salah satu contoh, orang kalau pergi ke pantai ataupun ke pegunungan, orang-orang itu kadang mengambil suatu foto dengan dengan pose yang berbeda-beda. Ada yang begini ya kan, kemudian ada yang dari belakang begini. Kenapa kok mereka tidak begini gitu kan, begini saja tanpa harus begini dan sebagainya. Itu dia sedang mencari pose, mencari gerakan komposisi ya, mencari keseimbangan komposisi, bagaimana kemudian orang lain itu nanti melihatnya enak. Ada pose di sana, ada mimik di sana, ada mimik baru, ada nuansa baru, sehingga orang lain itu melihatnya bagus gitu kan, tidak monoton, tidak tegang. Sama dengan bonsai, tidak ada bedanya. Makanya harus dipahami konsep-konsepnya. Jadi di dalam dunia bonsai itu pendekatannya ada dua yang bisa kita gunakan. Yang pertama estetika, yang kedua adalah hortikultura. Ini dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Kemudian apa itu estetika misalnya? Estetika itu adalah hal-hal yang menjadi dasar bagi kita ya, dalam mendesain suatu bonsai yang di dalamnya adalah ada bentuk,
ya, ada bentuk, kemudian ada tekstur, ada tekstur, ada kontur di bagian tanah, kemudian ada pose, ada perspektif, komposisi, dimensi. Nah, kemudian ada garis. Ini kan sebetulnya elemen-elemen yang harus kita pahami, kita pelajari, ya. Sehingga kalau kita memahami hal-hal semacam ini, ya kan, itu pasti saya yakin bonsai yang ada di halaman rumah Anda pasti akan Anda ubah untuk menemukan suatu desain yang sangat luar biasa, gitu ya. Seperti halnya ini, ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Salam seni bonsai Indonesia. Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wise.